PDIP secara politik ke depan. Jadi kita tunggu saja dan saya yakin ada ada kebermanfaatannya untuk publik, kebermanfaatannya untuk dinamika politik kita ke depan. Baik, kalau tadi dari Bang Daniel bilang mengatakan bahwa akan ada keputusan, kebermanfaatan, artinya juga termasuk dengan posisi PDI Perjuangan. Bang Ciko? Ya insya Allah mungkin begitu, itu kan agenda-agenda yang kita prediksikan akan menjadi bahan pembicaraan, tapi kan di luar itu juga pasti ada yang kita nggak tahu ya. Kemudian Pak Prabowo dan Bu Mega tentu sebagai kawan lama juga memiliki hubungan historis yang begitu panjang, ya kan, saling membantu, saling mendukung, saling berseberangan dan lain-lain. Nah, ini kan menarik sekali dibandingkan dengan hubungan keduanya mungkin dengan tokoh-tokoh partai politik lain gitu di Indonesia. Dan ini memang yang menjadi suatu hal yang tunggu-tunggu. Tapi kalau saya bicara soal tadi komunikasi antara keduanya, kan komunikasi itu tidak harus antar keduanya langsung. Komunikasi itu bisa dalam berbentuk cerminan dari kerjasama politik, misalnya Partai Gerindra dan PDI Perjuangan di Pilkada serentak ini, gitu, yang begitu lancar gitu. Kita tidak pernah mengatakan jangan bekerja sama dengan Gerindra, atau Ibu tidak pernah memberikan perintah seperti itu. Itu artinya komunikasi itu lancar, hubungan itu baik-baik saja. Kita lihat di DPR RI bagaimana tadi MD3 yang pertama, yang kedua alat kelengkapan dewan. Sekarang juga udah terbentuk beberapa komisi baru di mana pimpinan komisinya paling banyak dibandingkan dengan partai-partai lain adalah dari PDI Perjuangan, dan itu semua lancar dinegosiasikan tanpa ada gejolak-gejolak. Ya, tentu kan itu artinya bahwa hubungan ini sangat baik, dan yang kita suka dan masyarakat juga kita harapkan untuk positif melihatnya, bahwa ke depan walaupun misalkan keputusan PDI Perjuangan tetap berada di luar kabinet, tetapi tentunya kita akan menjadi dalam tanda kutip ya oposisi yang konstruktif gitu, bukan sekedar semua kebijakan dari pemerintahan Pak Prabowo lalu kita menjadi kontra terhadap itu, tetapi kita justru akan mengawal yang baik-baik, tapi kita akan memberikan masukan dan mengcounter dengan aspirasi dan kebijakan yang alternatif yang lebih baik lagi gitu. Itu hal yang saya rasa kita butuhkan bersama, karena kita tahu sekarang negeri kita sebenarnya nggak terlalu baik dalam hal ekonomi misalnya di dalam negeri dan juga di luar negeri. Kita tahu ada persoalan geopolitik yang nggak kunjung selesai, dan bagaimana posisi Indonesia di mata dunia internasional itu sangat penting, dan kita harus jaga bersama lah, baik itu kita menjadi pengawal tapi juga kadang-kadang menjadi pemberi alternatif dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Oke, Mas Adi, kalau berbicara tadi Bang Daniel juga mengatakan kayaknya nggak mungkin kalau dua tokoh bangsa dan juga ketua umum partai politik, satu presiden terpilih, satu mantan presiden, nggak ngomongin politik, nggak ngomongin kerjasama politik. Ini kayaknya nggak mungkin. Nah, kalau Mas Adi melihatnya seperti apa? Ya, saya kira hakul yakin saya 1000% setuju dengan apa yang disampaikan oleh salah satu calon pembantunya Pak Prabowo ini, Bang Daniel kan, yang insya Allah akan dilantik. Gitu. Amin. Menteri maksudnya gitu ya. Kan kemarin salah satu yang dipanggil toh, ini doa yang baik, ini harapan yang optimis gitu. Karena Bang Daniel kan sebagai sosok yang menurut saya cukup dekat juga dengan Pak Prabowo ya. Nah, yang ingin saya katakan bahwa kerjasama politik itu ya pastinya all in ya. Ada yang sifatnya elektoral, bisa politik yang day to day yang terkait dengan pilkada, pilpres, ataupun komposisi menteri, atau bicara tentang bagaimana membangun Indonesia ke depan secara kolektif ya. Karena kalau kita mendengar narasi-narasi elit dan kondisi politik secara nasional, secara internasional ini kan tidak baik-baik saja. Terjadi perang di mana-mana yang ini dikhawatirkan akan berdampak secara signifikan. Maka tidak mengherankan kalau para calon pembantu Pak Prabowo itu kan kemarin ada pelatihan di pembekalan itu pembekalan di Hambalang. Kalau kita sekilas misalnya info dari kawan-kawan media, itu materinya berat-berat itu. Geopolitik, betul, tentang bagaimana menumbuhkan lapangan pekerjaan dan seterusnya. Kayaknya banyak yang berbahasa Inggris itu. Pelatihan dari luar ini kayak sekolah S2, S3. Kan kalau menteri-menteri zakat kabinet kan sudah profesional, nampaknya mestinya urusan begitu gampang lah ya. Nggak perlu translator. Nah itu yang saya kira pasti ada kerjasama yang menurut saya dibicarakan secara umum. Cuma secara politik menurut saya menarik. Kenapa pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto ini selalu dinanti? Ini menunjukkan ada kekuatan politik besar yang mestinya harus dipertemukan. Orang tidak terlampau galau, tidak terlampau kepo, misalnya
kapan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden PKS. Ya. Terlampau cuek ataupun ya cenderung tidak mau bertanya-tanya kapan kira-kira Prabowo Subianto itu bertemu dengan Muhaimin atau dengan Surya Paloh. Orang menganggap bertemu ataupun tidak bertemu nggak ada persoalan apapun. Biasa-biasa Tapi saja kok dengan gitu ya. PDIP ini kok agak sesuatu Mungkin yang itu menjawab, spesial gitu. menjawab juga pertanyaan masyarakat, PDIP ini akan menjadi bagian dari pemerintah Prabowo atau berdiri di oposisi Kayak di luar. mungkin. Itu lain hal ya sebenarnya. PDIP mau di luar atau di dalam kan tergantung PDIP dan tergantung apakah akan ada tawaran dari Pak Prabowo Subianto. Artinya apa dong kalau gitu masyarakat Ya menanti-menantikan ini apa tentu sosok pertemuan menyangkut dua ini? PDIP sebagai partai pemenang pileg itu penting. Hmm. Suara kursinya terbanyak per hari ini sekalipun pilpres. Ini sepertinya juga menyangkut apapun Megawati ini adalah mantan presiden. Kemudian kita juga tahu bahwa seringkali kita mendengar statement Prabowo Subianto akan membangun silaturahmi politik dengan mantan-mantan presiden. Bahkan Bang Dhanil berulang kali sejak lama mengatakan pentingnya ide presidensial club yang ingin mengakomodasi begitu banyak pikiran success story dari presiden-presiden sebelumnya. Ya. Ini yang saya kira memang menjelaskan kenapa pertemuan Megawati dengan Prabowo, Prabowo dengan Megawati, kapankah ini jumpa? Kan kira-kira begitu, Pak. Pas itu yang sebenarnya Akankah paling malam banyak. ini gitu ya? Ini tentu menyangkut soal personality dari Megawati. Dulu sempat bekerja sama, ingin maju Pilpres 2009. Ini juga menyangkut Megawati mantan presiden dan adalah anaknya Bung Karno. Dan adalah ketua umum partai yang hari ini itu menang Pileg. Jadi variabel-variabel ini yang seringkali menjadi penguat kenapa pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto itu paling banyak dinanti. Meski secara politik juga ini kan nggak ada urusannya dengan masyarakat di bawah kan kira-kira begitu. Ini murni konsumsi elit, tapi secara simbolik masyarakat kita kan ingin melihat bahwa pemimpin kita itu akur. Nah, meski di seberang yang lain ada yang kemudian berharap kalau di antara pertemuan antara Megawati dan Prabowo menarik juga kalau ada Pak Jokowi di situ kan ngobrol bertiga tentang kondisi bangsa dan tentang negara. Makin menarik lagi kalau Pak SBY nimbrung. Itu cocok Bang Dhanil saya kira untuk disampaikan secara terbuka. Bang Dhanil nampaknya sudah agenda-agenda Cuman lain ya. masalahnya Bang Jiko enggak dulu deh gitu kalau Bang Jiko. Jadi mungkin nggak, atau mungkin tadi dikatakan pertemuan tidak hanya Bu Mega sama Pak Prabowo, tapi juga ada Pak Jokowi tadi harapannya, Iya. Pak SBY gitu. Rasanya enggak ya. Rasanya ya. Nanti nggak nyambung. Nggak nyambung. Kan saya udah bilang tadi, ini hubungan keduanya ini kan berbeda dengan hubungan antara mereka dengan tokoh-tokoh politik lain gitu. Ini bukan bermaksud mengatakan bahwa ada hubungan yang tidak baik Ada dengan gap yang lain, gitu bukan. nggak ya? Tapi kan kadang-kadang kalau kita teman lama ya udah 30, 40, 50 tahun kenal, saling kenal, kan beda omongannya dengan siapa-siapa yang baru kita kenal 10 tahun, ya kan 15 tahun gitu. Jadi ntar pada lihat-lihatan lagi kok dia nggak nyambung banget sih gitu ya.